Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita berbicara dalam masalah agama, itu harus dan wajib untuk didasari dengan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena termasuk perkara yang sangat berat. Resikonya itu adalah berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Walaupun sebenarnya menyampaikan ilmu itu fadilahnya sangat besar sekali, ya, seperti dalam Quran disebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus kita ingat juga bahwa resiko berbicara dalam agama itu juga besar sekali kalau tidak didasarkan kepada ilmu, kepada argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Ya, oleh karena itu dalam ayat lain kita harus tahu bahwa Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, janganlah engkau berhenti pada sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, karena pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimintai tanggung jawab kelak di hari kiamat. Sehingga apapun yang kita sampaikan itu harus berdasarkan sesuatu yang jelas, argumentasi ilmiah, dalil, referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kami sejak di sini menyampaikan ceramah itu, kenapa kami senantiasa mencantumkan, menyebutkan referensi dari kitab, ya, para ulama kita, dari judulnya, dari jilidnya, dari halamannya bahkan itu. Karena memang kami merasa kami ini bukan ulama, ya, tidak punya hak untuk berbicara dalam masalah tersebut. Yang bisa kita lakukan itu hanya menukil. Sebab seorang yang bukan ulama berbicara dalam masalah agama itu berbahaya sekali dan tidak boleh. Hukum asalnya haram orang awam seperti kita berbicara dalam masalah agama, kecuali harus menampilkan orang-orang yang berkompeten, yaitu para ulama, khususnya para imam mujtahidin. Karena gini, ya, mungkin banyak yang masih disalahpahami, seakan-akan di zaman kita sekarang ini berfatwa atau berbicara dalam hukum agama itu seolah-olah itu semua orang bisa. Ini harus diluruskan, ya. Seolah-olah semua orang bisa, bahkan yang tidak sekolah pun boleh gitu. Seolah-olah begitu. Seolah-olah siapapun bisa dan boleh untuk berbicara dan menentukan hukum-hukum agama. Ini tidak tepat, ya. Ini tidak boleh, hukumnya haram, hukum asalnya malah haram kalau tidak punya dasar yang cukup. Karena para ulama kita, para imam besar kita, para ulama mujtahidin khususnya, ya, mereka ini orang-orang yang memiliki berbagai piranti ilmu yang sangat luar biasa. Kewajiban kita sebagai orang awam itu bertanya. Bahkan ayatnya dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, maka tanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir itu para ulama. Para ulama, para imam itu memiliki segalanya. Dalil mereka menguasai, hafal. Kok cuma Quran itu cuma 30 juz, ya, 114 surat. Kalau di Yaman, waktu tempat kami belajar di sana, Al-Quran 30 juz itu dihafal anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah selesai mereka.
Ya. Kalau nanti mereka sudah hafal Quran umur 8 tahun, itu yang dihafal apa? Kutubul hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah yang isinya ribuan hadis itu, matan plus sanadnya itu dihafal. Jadi saya punya ada anak Yaman waktu itu umur 9 tahun menghafal Sahih Bukhari plus sanad matanya dihafal. Pada ribuan 4 ribuan sekian ya, Sahih Bukhari itu dihafal oleh mereka. Nah, para imam itu nggak hanya hafal Quran, mereka hafal Quran, punya hafalan hadis ribuan, ratusan ribu hadis. Bahkan untuk digelari al-hafidh itu sampai berapa? Hafal 600.000 hadis. Bayangin ya, 600.000 hadis. Ini kan mengerikan sekali. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis, 1 juta hadis. Bisa dibayangkan nggak masuk logika kita. Itu baru hadisnya. Mereka memahami ilmu alat yang seperti ilmu usul fikih, tentang nasih, tentang mansuh, tentang mutlak muqayyad, tentang ilmu tafsir, tentang asbabul wurud, asbabul nuzul, dan lain sebagainya. Yang untuk saat ini sangat kecil kemungkinan ada orang-orang yang mampu seperti ini. Sehingga kita ini termasuk saya, makanya saya pakai kata ganti kita. Kita itu termasuk, kami pribadi ini jauh dari sifat atau karakter atau level seorang ulama. Makanya sebagai bentuk rendah hati kita, semuanya itu hanya menukil ya. Jadi kelasnya kita itu menukil aja. Jadi jangan sampai memperlakukan kita juga sebagai ulama, karena saya bukan ulama, cuma menukil saja apa yang menjadi pendapat dari para ulama pendahulu kita. Kalau kita sudah menukil, itu sudah aman ya, karena kalau yang salah ulama itu dapat 1 pahala, kalau benar dapat berapa? Kalau benar dapat berapa ulama itu? 2 pahala. Kalau salah masih dapat 1 pahala. Itu ulama, Pak. Idastahada al-hakimu, kalau seorang hakim ulama itu beristihad, kemudian dia benar, falahu ajrun wahid. Dia dapat kalau dia itu benar dapat 2 pahala, ajron. Tapi kalau salah dapat berapa? Falahu ajrun wahid, masih dapat 1 pahala. Salahnya ulama itu masih dapat 1 pahala. Tapi kalau kita yang beristihad, kita salah, itu tetap dapat dosa. Benar saja itu salah ya. Jadi misalkan saya, pendapat saya begini umpamanya, salah, dosanya double. Benar, tetap salah. Benarnya kita itu tetap salah. Kalau murni dari diri kita, itu tetap salah ya. Nah ini hadis yang saya baca tadi, kalau seorang ulama itu beristihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, itu khusus bagi ulama. Sementara kita orang awam itu jangan nanti, wah nanti kan saya salah masih dapat 1 pahala, lah kan kita bukan ulama. Jadi kita tidak dapat keutamaan, salah pun dapat 1 pahala. Itu khusus para ulama ahli istihad. Kenapa mereka kalau salah masih dapat 1 pahala? Karena dihargai oleh Nabi Muhammad SAW usahanya yang demikian keras ya dari mereka, yang mereka ini memiliki kapasitas memang untuk itu, ahli istihad dan keliru, itu maka masih diberi apresiasi dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala, dapat usahanya dan dapat kebenarannya. Salah dapat 1 pahala. Nah kalau kita kan nggak punya kapasitas ngotot menyimpulkan hukum, ibaratnya gini, kita bukan dokter ya, kita bukan dokter, terus kita buka praktek. Kita bukan dokter, kita buka praktek ngobati orang, apalagi penyakit yang sulit dan berat ya. Terus kebetulan benar sehat, itu tetap salah, nggak punya izin gitu. Jadi di mata hukum kita ini bahaya, karena ya benar sekali, pas sehat orang itu sembuh sekali, 1 orang tok. Lah nanti sisanya jangan-jangan mati, karena kita nggak tahu sama sekali ilmu kedokteran, ya kan? Nggak punya gitu. Apalagi nanti kalau kalau sampai
meninggal dunia. Jadi kita yang bukan dokter tidak boleh berbicara dalam dunia medis, apalagi mengobati orang. Ya, kita cukup berobat saja kepada ahlinya, para dokter. Nah kalau dokter itu kan prosesnya juga sulit ya, belajarnya ada yang 9 tahun, 10 tahun untuk mencapai gelar itu, sekian mata pelajaran dipelajari, sampai nanti lulus aja itu nggak bisa langsung buka praktek, harus dapat ini, proses-proses ini baru dapat sertifikasi dan izin praktek. Itu saya punya teman dokter banyak, itu luar biasa capeknya sekolah dokter, itu luar biasa. Kita memandang wah enak ya dokter, uangnya banyak, praktek sekian, dikit-dikit baru 10 menit dapat 300.000. Nah kan kita lihatnya cuma hasilnya, kita nggak tahu apa proses beratnya menjadi seorang dokter. Itu baru dokter. Bagaimana ulama yang luar biasa, mereka itu puluhan tahun menghafal, belajar, ya itu sangat berat sekali. Dan bagi kita seperti ini mungkin untuk mencapai ke sana itu sangat sulit untuk terwujud. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan saat ini adalah terus belajar dan kita berusaha untuk berhati-hati dalam masalah fatwa, masalah ilmu agama, serahkan saja kepada ahlinya. Ya. Karena dalam hadis Nabi disebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman itu ketika perkara agama itu diserahkan bukan ahlinya, itu bahaya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhirus saah. Kalau perkara itu diserahkan bukan ahlinya, wah itu sudah dekat kiamat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita harus berusaha semua apa yang kita sampaikan dalam masalah-masalah agama itu bersandar kepada imam-imam mu'tabar, imam-imam besar yang diakui kapasitas dan kapabilitasnya dalam ilmu agama. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad mengatakan, wa iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa fiha laka imam atau laisa laka fiha imam. Hati-hati kalian berbicara dalam satu masalah agama sementara kamu tidak punya imam yang berpendapat seperti itu sebelumnya. Jadi misalkan seperti ini hukumnya begini, hukumnya haram. Siapa ulama yang mengatakan haram harus punya. Imam siapa, ulama siapa yang dulu harus punya, Pak. Kalau tidak ada bahaya. Misalkan ini contoh ya. Contoh kalau istri kita haid, datang bulan, terus sudah berhenti darahnya tapi belum mandi, saya tanya, boleh nggak dikumpuli suaminya? Boleh nggak? Istri kita datang bulan, sudah berhenti darahnya, tapi belum mandi ya, terus kita kumpuli boleh nggak? Kita jimai, boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu semua ulama sepakat hukumnya haram. Sampai mandi. Kalau sudah mandi silahkan eksekusi, langsung dieksekusi. Kalau sudah mandi silakan. Tapi kalau belum mandi, cuma sekedar darahnya berhenti, darah haidnya itu belum boleh untuk dikumpuli atau dijimai oleh suaminya. Ini semua ulama menyatakan seperti itu. Lah, muncul satu pendapat di akhir zaman ini, ada yang membolehkan, menghalalkan. Nah, pendapat seperti ini tidak dipakai, Pak. Karena apa? Nggak punya imam pendahulu yang muktabar, imam yang memang diakui akan kapasitas dan kapabilitasnya dalam ilmu agama. Maka biasakan kita ini mengikuti ulama-ulama yang jelas, ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang diakui akan keimamahannya supaya kita selamat. Karena nanti kalau ditelusuri pendapat-pendapat yang nyeleneh itu juga banyak. Hati-hati karena nanti kita bisa terjebak ke pendapat-pendapat yang seperti ini, ya. Ini bahaya sekali yang nanti akan mengakibatkan kita ini akan bisa melenceng karena hal-hal seperti itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kami pribadi ya. Jadi memang
saya pribadi bukan ulama dan hanya muridnya para ulama. Memang saya pernah belajar kepada para ulama di Timur Tengah, tapi saya sampai hari ini belum merasa jadi ulama. Jadi kelas saya itu kelas murid-muridnya para ulama saja. Sehingga kita semua kalau kita mengembalikan urusan agama ini kepada ahlinya, kita akan selamat dunia dan akhirat, dan kita akan lebih berhati-hati. Ya, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi sebuah wawasan dan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.